Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas soal simulasi TKA Matematika untuk tingkat SMP. Untuk soal ini ada 30 nomor yang didapatkan di website Pusmendik, Kemdikbud ya. Oke, kita mulai di nomor yang pertama. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen adalah 12.000. Oke, karena dia membeli 2, berarti 2 dikali 12.000 sama dengan 24.000. Kemudian dia juga membeli 2 pensil, kemudian harga satuannya 8.000. Berarti 2 dikali 8.000 sama dengan 16.000. Nah, kita jumlahkan. Ini dapatnya 0,00,091 jadinya 40.000. Oke, kita baca kalimat selanjutnya. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh dicampur, akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah. Oke, barang termurah itu adalah pensil, berarti dia mendapatkan diskon 8.000. Oke, berarti kita kurangi 8.000, jadinya 0,00, ini 10 ya, 10 kurang 8, 2, ini sisa 3, jadi 32.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga Rp12.750.000. Rp12.750 ya. Jika seorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Oke. Ini kita bisa taksir saja atau bulatkan jadi 12.500 supaya memudahkan perhitungan. Kemudian 19,6 ini kita jadikan saja 20 kg. Oke. Jadinya 12.500 dikali 20. Ini kan sama dengan kalau kita kali jadinya 250.000. Berarti hasilnya itu pasti sekitar 250.000. Dan tidak lebih dari 260.000. Berarti untuk pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua lebih besar dari 250.000 itu benar. Dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500 benar. Seperti yang kita lakukan tadi. Mendekati 230.000 ini salah. Oke, nilainya itu pasti sekitar 250.000. Kita lanjut ke nomor 3. Terdapat 3 bilangan dinyatakan 33 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2, 8 pangkat 2 tambah 296, 36 kali 35. Oke, kita mencari faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut. Oke, kita ubah dulu ini. Ini kan dia formatnya kayak gini ya. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A tambah B, A kurang B. Jadinya 33 tambah 3 dikali 33 dikurang 3. Ini sama dengan 36 dikali 30. Oke. Kemudian yang 8 pangkat 2, 8 pangkat 2 tambah 296. Oke, kita keluarkan 8-nya. Ini kita kali lagi 8 ditambah 8 dikali berapa yang bisa dapat 296. Yaitu 8 kali 37. Jadinya 8 tambah 37 kan 45 ya. Jadi 8 dikali 45. Nah, kita buatkan tabel. Di sini 36 dikali 30. Kemudian 8 dikali 45. Kemudian 36 dikali 35. Oke. Oke, kita cari pembagi yang bisa membagi 36 30. 36 kali 30, 8 kali 45 dengan 36 kali 35. Itu kita pakai angka 2 ya dulu, yang paling kecil. Oke, antara 36 dengan 30 masing-masing kan bisa dibagi 2 ya. Kita pakai yang 30 aja. Jadinya 36 dikali 30 bagi 2, 15. Kemudian yang ini hanya 8 yang bisa dibagi 2, jadinya 4
kali 45. Ini cuma 36 ya, jadinya 18 dikali 35. Oke, next kita pakai pembagi 2 lagi. Jelas ini 18, 36 bagi 2, 18 kali 15. Ini jelas 2 kali 45. Ini juga dapatnya 9 kali 35. Oke, next kita pakai pembagi. Kalau pembagi 2 sepertinya tidak bisa ya. Kita pakai pembagi 3. Kalau pembagi 3 antara 18 sama 15, keduanya boleh. Kita pakai yang 15 saja. Jadi 18 dikali 5. Ini 2 dikali 45 bagi 3 itu 15. Ini 9 bagi 3 itu dapatnya 3 kali 35. Oke, next kita pakai pembagi 5 ya. Ini 18 bagi, bukan ya. Sepertinya ini ya. Jadi sisa 18, karena 5 bagi 5 kan 1 ya. Ini 2 kali 3, ini 7 ya. 3 dikali 7. Oke. Masih bisa ya. Masih bisa, masing-masing dibagi 3. Oke, ini dapatnya 6. Ini habis, sisa 2. Ini sisa 7. Oke, karena 2 dengan 7 itu sudah prima, maka pertemuannya sampai di sini saja. Ini faktor-faktornya. 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 3. Oke, kita cek di sini yang pernyataan pertama. 2 pangkat 3. Oke, salah ya. Sudah salah karena 2 di sini kan cuma 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Kemudian 3 pangkat 3 juga salah ya. Maksudnya 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 saja. Dan kemudian 7 juga tidak ada di sini. Oke, kita juga eliminasi pernyataan 2. 7 itu tidak ada. Kita cek yang pernyataan ketiga. 2 pangkat 2. Oke, ada. Ini 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 ada juga. 3 kali 3. Dan 5. Oke, ada. Jadi pernyataan ketiga benar. Kita cek pernyataan keempat. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Benar juga ya. 2 ada, 3 pangkat 2 ada, dan 5. Oke, jadi yang kita centang itu adalah pernyataan kedua dan juga pernyataan ketiga dan juga pernyataan keempat. Kita lanjut ke soal keempat. Untuk membuat larutan disinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B itu 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah. Oke, untuk soal seperti ini, itu simpel aja. Kita bagi saja dulu. Ini kan dia untuk cairan B itu 2,5 liter. Jadi 2,5 dibagi, perbandingannya untuk B adalah 5. Jadinya 2,5 dibagi 5 itu dapatnya 0,5. Oke, karena yang ditanyakan itu volume maksimum larutan yang dapat dibuat, artinya dia sudah pencampuran dari A dengan B, berarti kita kalikan saja rasionya dengan 0,5. Jadi 3 dikali 0,5 ditambah 5 dikali 0,5. 3 kali 0,5 dapatnya 1,5 ditambah 5 kali 0,5 itu dapatnya 2,5. 1,5 tambah 2,5 jadinya 4,0. Next, nomor 5. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Oke, setengah kilo itu 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kg atau 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/4. Total harga yang harus dibayar ibu adalah, oke. Jadi ini namanya perbandingan senilai. Jadi semakin banyak beratnya, pasti harganya juga semakin mahal atau semakin besar. Oke, jadi kita buat perbandingannya dulu. 1/2 banding 9/4 sama dengan 35.000 dibagi, kita misalkan X aja ya. Oke, kita selesaikan dulu ini. 4 kali 1, kemudian 2 kali 9. Jadinya 4
per 18 sama dengan 35.000 per X. Oke, jadinya 4X sama dengan, kita kalikan 18 kali 35.000. Dapatnya 630.000. Kemudian kita cari X itu 630.000 dibagi 4. Maka X sama dengan 157.500. Jadi jawabannya yang B. Oke, di sini ada teks. Proyek renovasi satu gedung sekolah harus selesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari. Oke. Kita baca seterusnya. Oke. Berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang agar pekerjaan lebih cepat selesai, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah. Oke. Jadi untuk soal seperti ini adalah tipe perbandingan tidak senilai. Kenapa? Karena pasti semakin banyak pegawainya, semakin besar pegawainya, maka waktu pengerjaannya itu pasti semakin kecil atau semakin lebih singkat. Jadinya kita pakai ini ya, pekerja awal atau pekerja 1 dikali hari 1, hari perencanaan awal itu 60 hari. Kemudian pekerja 2 dikali H2. Oke, mula-mula di situ rencanakan dia 12 pegawai ya, 12 itu dalam waktu 60 hari. Kemudian dia mau menambah jumlah pegawainya menjadi 18 orang. Jadi 18 di sini H2. Oke. Kita bisa coret 12 dengan 18 itu masing-masing dibagi 6. 12 bagi 6 dapat 2, 18 bagi 6 dapat 3. Kemudian 3 dengan 60 dapat 20. Jadinya H2 sama dengan 2 kali 20 dapatnya 40. Berarti waktu pengerjaan renovasi itu cuma 40 hari. Next kita ke nomor 7. Di sini saya tandai saja yang penting. Yang pertama, waktu perencanaan awalnya itu 60 hari. Oke. Kemudian, rencana awal renovasi gedung dilakukan 15 pegawai. Oke. Namun pada 10 hari pertama, hanya 10 pegawai yang bekerja. Setelah 10 hari, seluruh pegawai 15 orang kembali bekerja. Berdasarkan situasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, mari kita cek. Sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Oke, jadi kita lihat di sini. Di perencanaan awal itu kan dia 60 hari ya. 60 hari dengan 15 pekerja. Maka total pekerjaannya itu adalah 60 dikali 15. Ini sama dengan 900. Oke. Nah, karena pada 10 hari pertama itu cuma dikerjakan 10 orang, berarti 10 orang dikali 10 hari, jadinya 100. Kemudian kita kurangi antara 900 dikurang 100, berarti ada 800 pekerjaan. Oke. Jadi sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 itu adalah 800 pekerjaan. Nah, kemudian ini 18 hari penuh yang dikerjakan oleh satu orang. Itu kalau misalnya 800 hari dikerjakan satu orang, berarti ini sama dengan 800 pekerjaan. Ini sama ya, sama-sama 800. Jadi bisa dikatakan bahwa sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 itu setara dengan pekerjaan 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Jadi pernyataan ini benar. Pernyataan kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 50 hari.
Hasil kerja 50 orang selama 10 hari itu dia 50 pekerjaan ya, karena 5 kali 10, 50. Kemudian kalau misalnya proyek itu normal, itu berjalan dengan 15 pegawai, maka seharusnya 10 hari dikali 15 sama dengan 150. Tapi kenyataannya karena cuma 10 pegawai, berarti jumlah pekerjaannya adalah 100. Nah, kita kurangi 150 dikurang 100, itu dapatnya 50. Jadi ini setara ya, 50, 50. Maka pernyataan kedua benar. Agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup memperkerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja tambahan. Jadi kita hitung, di perencanaan awal itu kan dia 60 hari selama 60 hari dengan 15 orang pekerja. Tapi dalam 10 hari pertama itu cuma 10 orang pekerja, 10 hari ditambah. Nah, sisa harinya itu adalah 50 hari. Kemudian jumlah pekerjaannya kita misalkan saja dengan X. Jadinya 60 dikali 15 itu 900 sama dengan 100 ditambah 50X. Berarti 50X sama dengan 900 dikurang 100 jadinya 800. X sama dengan 800 dibagi 50. Ini sama dengan 16. Oke, jadi karena jumlah pegawai mula-mula itu 15 orang, dan di sini dihasilkan 16 orang, maka perlu tambahan satu orang. Agar proyek itu bisa berjalan tepat waktu. Maka pernyataan ketiga itu salah. Jadi harus ditambahkan satu orang. Oke, kita cek nomor 8. Ini teksnya sama ya seperti sebelumnya. Kita langsung saja ke soalnya. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Berdasarkan situasi tersebut, manakah pernyataan yang sesuai dengan penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia? Oke, untuk soal ini kurang lengkap ya. Ada bagian yang hilang. Jadi, yang bagian hilang itu perencanaan awalnya itu 60 hari. Itu dikerjakan oleh 24 pegawai. 20 pegawai. Oke, namun setelah berjalan 24 hari, pekerjaan berhenti selama 12 hari. Oke, jadi ini ada bagian yang hilang ya, mohon maaf. Jadi saya ulangi, pekerjaan awal itu diproyeksikan 60 hari oleh 20 pegawai. Setelah 24 hari, pekerjaan berhenti selama 12 hari. Oke, kita cek di sini. Sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Oke, kita hitung. Mula-mula kan dia 24 hari ya. Kemudian dia terhenti selama 12 hari. Oke, kita misalkan waktu efektifnya itu sisanya kita misalkan dengan X. Ini semuanya ada 60. Jadinya 24 tambah 12 itu 36 ditambah X sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 dikurang 24. 36 dikurang 36 itu sama dengan 24. Jadi pernyataan satu ini benar. Pernyataan kedua, beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 60 hari. Oke, tadi kan dia sisa 24 hari ya. 24 hari itu dikerjakan 20 orang.
Berarti 24 kali 20 itu 480. Kemudian kalau misalnya hasil kerja 20 orang dikerjakan 60 hari, berarti kita kalikan saja. 20 kali 60 itu dapatnya 1200. Ini tidak sama ya, berarti pernyataan kedua salah. Manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Oke, kita hitung. Jadi perencanaan awalnya kan 60 hari ya, oleh 30 pegawai. Kemudian di 24 hari pertama itu ada 20 pegawai. Kemudian berhenti 12 hari. Nah, sisa hari efektifnya itu adalah 24 hari. Berarti 24 dikali X. Oke, 60 kali 20 ini sama dengan 1200. 24 kali 20 itu 480 ditambah 24X. Saya hitung di sini ya. Berarti 24X sama dengan 1200 dikurang 4800. Jadi 1200 dikurang 480 itu dapatnya 720. Jadi X sama dengan 720 dibagi 24. X sama dengan 30. Jadi jika mau proyek itu tepat waktu, maka manajer harus menyiapkan 30 orang. Maka pernyataan ketiga ini benar. Manajer proyek cukup menambah 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Salah ya, harusnya 10 orang. Karena kan di awal itu 20. Kemudian di sini kalau mau tepat waktu harus 30, berarti harus nambah 10 orang. Ini juga ini yang pernyataan keempat salah. Kita lanjut ke nomor 9. Di sini ada teks. Oke, kemudian di sini ada tahapan untuk alur donor darah ya. Kita baca soalnya langsung. Jika tidak ada kendala pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 20 menit berlalu? Oke, kita cek. 5 menit pertama itu pengisian formulir. Oke. Kemudian di sini ada pemeriksaan kesehatan, itu 10 menit. Kemudian calon pendonor dipersilakan menunggu. Oke, menunggu. Di sini tidak ada keterangan waktunya ya. Kemudian proses pengambilan darah berlangsung selama 30 menit. Oke. Jadi sampai situ saja dulu. 5 tambah 10 itu 15, tambah 30, 45. Oke, sudah lebih dari 25 menit. Berarti si pendonor ini sedang melakukan proses pengambilan darah. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut di nomor 10. Kita langsung baca soalnya. Seorang pendonor darah mendatangi posko PMI. Kebetulan saat ini sedang tidak ada antrian sehingga orang tersebut dapat langsung dilayani. Berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? Oke, untuk soal ini sepertinya kurang lengkap ya. Ini kemungkinan besar ada teks yang hilang. Dan kalau kita cek di website juga, narasinya sudah tepat sesuai dengan di soal ini. Ya, kemungkinan ada narasi yang hilang ya, ada teks yang hilang. Jadi kita skip saja soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11 juga kemungkinan ada teks yang hilang. Di sini kurang lengkap ya. Kapan kantornya terbuka? Oke. Tapi kalau kita hubungkan antara pernyataan satu sama dengan pernyataan ketiga, ini sebenarnya bisa saling sambung. Jadi kita asumsikan saja bahwa pernyataan satu ini benar. PMI itu terbuka pada pukul 10.30. Oke, kita anggap benar. Yang kedua kita skip, karena kita tidak bisa melihat di narasi ini ada yang membahas pernyataan ketiga. Pernyataan kedua. Nah, kita lihat di pernyataan ketiga,
Itu pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Oke, jadi tahap pemulihan itu kan dia ada tahap sebelumnya dan itu kita lihat itu lebih dari 30 menit. Kalau kita jumlahkan semua 30 menit. Nah, kalau kita lihat jedanya antara 10.30 ke 11 itu kan cuma beda 30 menit. Jadi lebih ya. Maka pernyataan ketiga ini benar, belum ada yang memasuki tahap pemulihan. Oke, kita lanjut di nomor 12. Bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut adalah, oke, di sini x tambah 2 dikali 3 tambah y tambah x tambah 2 dikali 1 kurang y. Jadi ini ada x tambah 2, ini kan sama ya. Itu kita bisa ubah bentuknya kayak gini, x tambah 2 dikali, ini kita jumlahkan sisanya, jadi 3 tambah y ditambah 1 kurang y. Jadinya x tambah 2, ini y habis ya. Jadi sisa 3 tambah 1, 4. Jadinya 4x tambah 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut di nomor 13. Sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya sebagai berikut. Biaya tetap pemesanan sebesar 12.000, biaya pengantaran 4.000 per kilometer. Oke, seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari 40.000 untuk satu kali pemesanan. Oke, berikut pernyataan yang benar adalah apabila X menyatakan jarak pengantaran dalam kilometer, maka permasalahan dapat dimodelkan dengan 4.000X tambah 12.000 kurang dari atau sama dengan 40.000. Oke, jadi yang simbol ini kurang dari atau sama dengan itu benar ya. Karena dia cuma punya anggaran tidak lebih dari 40.000. Oke, kita cek. Di sini biaya pengantaran itu 4.000. Oke, jadi di sini yang bisa saja berubah itu adalah X-nya. X-nya ini menyatakan jarak pengantarannya. Berarti benar ya 4.000 X ditambah 12.000 ini biaya tetap. Maka pernyataan pertama ini benar. Jarak pengantaran maksimum yang masih dapat dipilih pelanggan adalah 7 km. Oke, kita hitung. 4.000X ditambah 12.000 kurang dari atau sama dengan 40.000. Berarti 4.000X kurang dari atau sama dengan 40.000 dikurang 12.000 itu dapatnya 28.000. Berarti X kurang dari atau sama dengan 28.000 dibagi 4.000. X kurang dari atau sama dengan 7. Berarti pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, jika jarak pengantaran 8 km, maka biaya total melebihi anggaran. Ini juga benar karena maksimum sesuai anggaran yaitu cuma sampai di 7 km. Penambahan jarak antar 1 km akan menambah biaya sebesar 16.000. Salah ya. Pernyataan keempat ini salah karena penambahan jarak 1 km itu menambah biaya 4.000. Next ke nomor 14. Sini ada dua persamaan linear, 2x tambah y sama dengan 4, bx dikurang 2y sama dengan minus 1. Ini mempunyai solusi x-nya 5, y-nya min 2. Oke, kita selesaikan. 2, x-nya kan tadi 5 ya. 2 kali 5 ditambah a, y-nya min 2 sama dengan 4. Berarti 10 dikurang 2 sama dengan 4, 2a. Berarti min 2a sama dengan 4 dikurang 10. Min 2a sama dengan min 6. Berarti a sama dengan 6 bagi 2 itu 3. Oke. Next. B, X-nya itu adalah 5. Berarti B5 dikurang 2 kali Y-nya min 2 sama dengan min 1. 5B itu sama dengan positif 4 sama dengan minus 1. Berarti 5B sama dengan minus 1 dikurang 4. B sama dengan min 1 dikurang 4. Itu min 5 dibagi 5 sama dengan minus 1.
Oke, kita cek. A merupakan bilangan prima, benar. 3 itu prima ya. B merupakan bilangan ganjil, juga benar. B itu minus 1, itu ganjil negatif. 10A tambah B sama dengan 31. 10 kali 3 tambah minus 1 sama dengan, ini kan 30 ya, 30 ditambah negatif 1 itu sama dengan 29. Maka ini salah. Next, nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi batang logam, itu fungsinya Fx 5x tambah 10. Oke, menyatakan berat total kilogram untuk X batang logam. Jika pabrik memproduksi 7 batang logam, berapa total berat logam yang dihasilkan? Jadi fungsinya kan Fx sama dengan 5x tambah 10. Kemudian X-nya itu adalah 7. Jadi F7 sama dengan 5 kali 7 tambah 10. 5 kali 7, 35 tambah 10, 45. Oke, ke nomor 16, perhatikan susunan titik berikut. Di sini ada pola ke-1, oke, pola kedua, 3 dengan 4. Oke, kalau kita lihat di sini pola ke-1 itu cuma satu titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kan ditanyakan jumlah titik pada pola ke-6 ya. Oke, pola ke-1 cuma satu titik. Pola kedua ada 3. Pola keempat itu ada 6. Pola ketiga ada 6. Pola keempat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Oke. Antara 1 ke 3 itu dia selisihnya kan 2 ya. Plus 2, di sini plus 3, di sini plus 4. Oke. Berarti ini sudah jelas ya polanya. Berarti setelah ini adalah plus 5, kemudian plus 6. Berarti 10 tambah 5, 15. 15 tambah 6, 6 tambah 6, 21. Berarti jumlah titik pada pola ke-6 itu adalah 21. Kita lanjut di nomor 17. Di sini ada tukan memotong kayu dengan berbagai ukuran panjang. Panjang pertama itu 240 cm. Setiap potongan berikutnya lebih pendek 12 cm dan dari potongan sebelumnya. Tukan tersebut menghasilkan 9 potongan kayu. Oke. Jadi pertama kita lihat di sini ini kan soal barisan dan deret ya. Mula-mula itu nilai A-nya itu 240. Kemudian bedanya itu dia lebih pendek 12 cm, berarti minus 12. Oke, pernyataan pertama, panjang potongan kelima adalah 190. Oke, jadi U5, A-nya 240, ditambah N-nya kan 5 ya. Ini rumus umumnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. N-nya 5 dikurang 1, bedanya itu kan minus 12. Jadinya 240 ditambah 5 kurang 1, 4. 4 kali minus 12 itu minus 48. Jadinya 240 ditambah minus 48 ini sama dengan 192. Berarti pernyataan pertama ini salah. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Panjang potongan terakhir adalah 144 cm. Oke. Jadi ini sama saja dengan U9 ya. U9 karena ada 9 potongan kayu. Jadi U9 sama dengan 240 ditambah U9 ya. Berarti 9 kurang 1, 8. 8 dikali minus 12. Jadinya 240 ditambah 8 kali minus 12 itu minus 96. Ini sama dengan 144. Jadi pernyataan kedua ini benar. Selisih panjang antara potongan kedua dan potongan ke-8 adalah 72. Jadi U2
dengan U8. Berarti U2 dikurang U8. U2 itu adalah A tambah B. Kemudian U8 itu adalah A ditambah N kurang 1. Karena N-nya 8, berarti 8 kurang 1, 7 dikali beda. Berarti A tambah 7B. Oke, ini sama dengan A-nya kan habis ya. Karena A dikurang A habis. Berarti tersisa B dikurang 7B. Bedanya kan tadi minus 12 ya. Minus 12 dikurang 7 kali minus 12. Sama dengan minus 12. Oke, minus 7 dikali minus 12 itu positif 84. Minus 12 tambah 84 itu 72. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Kita lanjut di nomor 18. Bagian rangka jembatan tersebut dapat digambarkan dengan sketsa garis sebagai berikut. Oke. Kita lihat pernyataannya. Oh ya, di sini ada keterangan jika besar sudut A itu 50. Sudut A 50. Oke. Berarti kalau sudut A 50, berarti sudut di sini juga 50. Di sini juga 50. 50, 50. Sini juga 50. Dan sudut D itu juga 50. Oke. Berarti sisanya itu adalah kita kurangi saja dengan 180. 180 dikurang 50 jadinya 130. Berarti sudut B itu 130, ini juga 130. 130, 130, ini juga 130, 130, 130. Oke, kita cek. Besar sudut D adalah 50 derajat. Sudut D 50, oke benar ya. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus yaitu sebesar 50. Besar sudut C, salah ya. Harusnya 130. Salah. Sudut B dan E sama besar yaitu 130. Sudut B 130, sudut E 130. Oke, benar. Nomor 19, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut. Oke. Segitiga ABD dan segitiga CAD itu saling sebangun. Oke, kita buat dulu gambarnya ya. Ini posisi segitiga yang pertama itu ABD. Posisinya tetap di sini A, di sini B, dan di sini D. Oke, yang perlu diubah itu yang sebelahnya. Segitiga CAD. Oke, berarti kalau kita gambar, berarti di sini C, di sini A, dan di sini D. Oke, jadi kedua segitiga ini sebangun ya, jelas sebangun. Panjang sisi BC adalah 15 cm. Sisi BC. Oke, dari sini ke sini. Itu 15 cm. Pertama kita cari dulu berapa panjang AD. Kita pakai Pitagoras ya. Jadi AD sama dengan akar AB pangkat 2 dikurang BD pangkat 2. Oke, jadi 12 pangkat 2 dikurang 9,6 pangkat 2. Jadinya 144 dikurang 9,6 pangkat 2 itu 92,16. Oke. Kemudian kita kurangi, dapatnya 51,84. Akar 51,84 itu 7,2 cm. Berarti ini panjangnya 7,2 cm. Oke, kita tulis di sini. Ini 12.
Ini 9,6. AD itu 7,2. Oke, sisa cari berapa panjang DC. Kita pakai perbandingan ya. Ini kita misalkan dengan X. Jadi, sini tadi 7,2. Jadi, X per 7,2 sama dengan 7,2 per 9,6. Jadinya 9,6X sama dengan 7,2 pangkat 2 itu ini yang tadi ya. 51,84. Berarti X sama dengan 51,84 dibagi 9,6. Ini sama dengan 5,4. Berarti ini panjangnya 5,4, ke sini 5,4. Oke, berarti panjang BC itu 9,6 ditambah 5,4 itu sama dengan 16 cm. Berarti ini salah. Maaf ya, ini salah jumlah tadi ya. 9,6 ditambah 5,4 itu benar ya, harusnya 15 cm. Maaf. Jadi ini benar. Next, panjang sisi AC adalah 10 cm. Sisi AC yang ini ya. Oke. Sisi AC yang ini kita bisa pakai perbandingan lagi. Jadi ini kita misalkan dengan X. Jadi X per 12 sama dengan 7,2 per 9,6. Ini sepertinya bisa kita masing-masing bagi 12 ya. 12 bagi 12 itu dapat 1. Oke, 9,6 dibagi 12 itu kita bisa dekati jadi kayak seperti 96 dibagi 12 kan dapatnya 8 ya. Jadi karena 9,6 dibagi 12 berarti 0,08. Jadinya X bagi 1 X sama dengan 7,2 dibagi 0,8 atau 72 dibagi 8. Ini sama dengan 9. Ini salah ya, bukan 10 cm. Oke, kita ke nomor 20. Area taman, di sini ada area taman. Oke, tentukan benar atau salah untuk pernyataan berikut. Selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter pangkat 2. Oke, jadi kita lihat dulu luas taman keseluruhan itu luas taman 20 dikali panjang kali lebar ya, 20 kali 14 itu sama dengan 280. Kemudian luas kolam pi R pangkat 2. Pi-nya kita pakai 22 per 7, kemudian R-nya 3,5 pangkat 2 atau 3,5 kali 3,5. Ini coret dapat masing-masing dibagi 3,5 ini dapat 2. 22 bagi 2 itu dapatnya 11. Jadi 11 dikali 3,5. 11 kali 3,5 itu dapatnya 38,5. Nah, kita kurangi 280 dikurang 38,5. Kurang. Ini dapatnya itu 5. Ini sisa 9. Dapat 1. 8 kurang 3. 7 kurang 3 ya. 7 kurang 3, 4. Ini 2. Oke, hasilnya 241,5. Berarti pernyataan pertama ini benar ya. Lebih dari 240. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, luas kolam bertambah lebih dari 7 meter pangkat 2. Jika diameter kolam bertambah 1 meter ditambah 1 meter, berarti menjadi 4,5 ya. 4,5. Oke.
Berarti luasnya 22/7 dikali 4,5 kali 4,5. Ini kalau kita kali, itu hasilnya adalah 63,6 meter pangkat 2. Nah, luas kolam mula-mula itu kan tadi kita dapatnya 38,5. Kemudian yang baru 63,6. Itu kalau kita kurangi itu lebih dari 7 meter pangkat 2. Jadi ini benar. Luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240 meter pangkat 2. Ini salah ya. Karena luas daerah yang ditanami rumput itu adalah 241,5, bukan 240. Jadi jawabannya benar-benar salah. Lanjut di nomor 21, Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Oke, Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut. Terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Oke, ini tabelnya. Kita lihat soalnya. Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama. Supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit, cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Oke. Pertama kita hitung dulu luasnya ya. Ini segitiga, kita kasih 1. Kemudian ini 2. Ini 3. Oke. Luas 1 itu 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alasnya itu dari sini ke sini. Itu kan panjang totalnya ini ke sini kan 10 ya. Karena sudah ada 4 berarti sisa 6. Berarti alasnya 6. Kemudian tingginya itu di sini kan 2 tambah 4 itu kan 6 ya. Panjang tinggi totalnya 10 berarti sisa 4. Berarti tingginya 4. Ini coret dapat 2, 6 kali 2, 12. Kemudian luas 2 ini oke. Ini tadi panjangnya 6, panjang kali lebar ya. Panjangnya 6, lebarnya dari sini ke sini itu 4 tambah 2, itu 6. Sama dengan 36. Kemudian luas 3. Luas 3 itu ini 4, panjangnya 4, panjang kali lebar, 4 dikali 2. Ini sama dengan 8. Oke, luas totalnya 12 ditambah 36 ditambah 8, ini sama dengan 56 meter pangkat 2. Oke, kemudian di sini ada merek cat yang tersedia. Jadi kita lihat kemungkinan yang bisa kita gunakan. Yang bisa kita gunakan itu untuk merek Nomilex. Itu adalah yang 10 kg. Yang Josun itu kita bisa pilih yang 2 kg. Bulux itu yang 2 kg. Dan Nopin itu kita bisa pilih yang 1 kg. Oke, untuk yang merek Nomilex, karena dia pilih tadi yang 10 kg, berarti karena kan 1 kg itu dapat mengecat 7 meter pangkat 2. Berarti kalau 10 kg, berarti 7 dikali 10 sama dengan 70 meter pangkat 2. Oke, berarti karena kan luas totalnya tadi 56 ya. Berarti untuk yang merek Momilex itu selisihnya adalah 70 dikurang 56. Itu selisihnya masih 14. Kemudian merek Josun. Merek Josun ini kita bisa pilih yang 2 kg, tapi kita belinya 4 kali. Berarti 4 dikali 8 dikali 2. Ini sama dengan 64 meter pangkat 2. Kemudian karena totalnya 56, berarti selisihnya 64 dikurang 56, itu selisihnya adalah 8. Kemudian Bulux itu kita pilihnya yang 2 kg. Ini kita belinya 3 kali. Berarti 3 dikali 10 dikali 2.
Ini dapatnya 60. Berarti selisihnya 60 dikurang 56 itu dapatnya 4. Kemudian yang Nopin ini kita bisa beli. Oh iya, kita bisa juga beli ya, yang 5 kg. Ini yang hemat ya, kemungkinan hematnya. Jadi untuk yang 1 kg itu kita belinya 2 kali. Kemudian yang 5 kg itu kita belinya 1 kali. Berarti 2 dikali 9 dikali 1 ditambah 9 dikali 5. Ini totalnya 63. Oke, berarti selisihnya adalah 63 dikurang 56 itu 7. Oke, berarti kita lihat di sini yang paling selisih yang paling sedikit itu adalah yang Bulux. Berarti jawabannya yang Bulux. 22. Sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan yang menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari karton. Setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh. Berikut gambar kemasan sketsa jaring-jaringnya. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Ini mungkin kurang jelas ya. Ini 8 cm, ini 6 cm, ini 12 cm. Kemudian ini 8 cm, 6 cm, dan 12 cm. Oke, karton yang tersedia untuk produk hari itu memiliki ukuran 50 cm kali 100 cm. Potongan karton dilakukan dengan rapi dan memperhatikan tata letak. Jaring-jaring kemasan dibuat dengan kertas yang saling terhubung dan bukan menggabungkan hasil potongan lain. Banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah berapa? Oke, kalau kita gambar jaring-jaringnya di sini, ini kan dia di sini panjangnya 8 cm ya. Berarti ini sisi panjangnya itu 8 cm, ini 6 cm. Oke, jadi kita hitung luas masing-masing jaring-jaringnya ya. Kemudian ini kan tingginya di sini adalah 12 cm. Berarti di sini 12 cm, di sini juga 12. Oke. Sisa kita mencari berapa panjang di sini. Kita misalkan X. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini kita bisa pakai Pitagoras ya. Di sini 8, 6, di sini X-nya. Oke, ini kan sebuah triple Pitagoras ya. Triple Pitagoras 6, 8, 10. Oke, jadi triple Pitagoras tadi ya. Jadi ini berarti X itu sama dengan 10. Oke, jadi di sini X sama dengan 10. Sisa kita cari berapa tingginya. Makanya kita bisa pakai hubungan untuk luas segitiga. Ini kan luasnya 1/2 alas kali tinggi. Berarti 1/2 alasnya 6, tingginya 8. 6 kali 8 itu 48, dibagi 2 jadinya 24. Oke. Oke, ini juga berlaku kalau misalnya segitiganya dibalik. Yang alas itu adalah 10, berarti 1/2 alas kali tinggi. Ini sama dengan 24. Jadi 1/2 alasnya kita pakai 10. Oke, tingginya kita cari tahu ya. Ini tingginya berapa? Sama dengan 24. Oke, berarti tinggi sama dengan 2 kali 24 itu 48 dibagi 10 sama dengan 4,8. Berarti tingginya itu 4,8. Jadi dari sini ke sini itu 4,8. Ini 12 cm. Kemudian ini juga 4,8 cm. Jadi panjang total dari titik ini ke sini itu kita jumlahkan saja 4,8 ditambah 12 cm ditambah 4,8 cm itu adalah 21,6 cm. Kemudian untuk panjangnya ini itu kan dia 8 ditambah 10 ditambah lagi dengan 6. Itu sama dengan 24 cm. Oke. Kemudian kita hitung luasnya.
Karena kan tidak ada sisa dari kemasan sebelumnya ya. Berarti kita asumsikan untuk satu kemasan itu menggunakan kertas seluas ini. Seluas 21,6 cm dikali 24 cm. Nah, kita hitung luasnya itu sama dengan 518,4 cm pangkat 2. Dan luas kertas karton yang kita punya 50 kali 100. 100 ini sama dengan 5000 cm pangkat 2. Maka kita bagi 5000 dibagi 518,4. Atau bisa kita taksir seperti ini saja. Jadi, ini kan ukurannya 50 cm ya. 50 cm itu kita dekati dengan 24 di sini. Bagi 24 dikali, kemudian 100 cm. Saya kasih satuan ya, cm, cm, cm per 21,6 cm. Oke. Jadinya 50 dibagi 24, ini anggap saja 25 ya. 50 bagi 25 kan dapatnya 2. Dikali 100 cm dibagi 21,6. Ini kita anggap saja 25. Jadi 100 dibagi 25 itu dapatnya 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti ada 8 kemasan yang bisa kita buat. Kita lanjut di nomor 23. Perhatikan posisi robot pembersih pada gambar berikut. Oke, robot tersebut kemudian bergerak mengikuti translasi T4 minus T4, minus 2. Posisi robot setelah berpindah sesuai translasi tersebut adalah, oke, mula-mula posisi robot itu kan dia di titik di sini ya. Itu di titik 6,5. Oke, jadi 6,5 itu kita translasikan 4, minus 2. Jadinya 6 tambah 4 itu 10, 5 tambah min 2 itu 3. Jadinya 10,3. Dan kita cari titik apa yang titiknya itu 10,3. Ini 10, di sini 3. Oke, kalau kita tarik garis berarti itu adalah titik C. Oke, nomor 24, perhatikan gambar berikut. Transformasi tunggal yang paling tepat untuk mengubah posisi segitiga ABC menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah, oke, jelas sekali ya. Ini adalah rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Dia dirotasi. Karena untuk rotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam, berarti minus. Itu kalau misalnya mula-mula itu X, Y, maka akan menjadi min Y, X. Berarti kita ambil saja titik C ya. Titik C itu dia mula-mula 4,5. Maka setelah dirotasi bakalan menjadi min 5,4. Oke, sesuai ya. Oke. Nomor 25, dalam pembangunan sebuah momentum peringatan, kontraktor menggunakan bata ringan berbentuk balok untuk menyusun bagian dalam monumen. Desain monumen peringatan diberikan pada gambar berikut. Oke. Ini 3 meter, 5 meter, 6 meter, dan juga 6 meter. Setiap bata ringan itu ukurannya ini ya, 60 kali 20 kali 10. Susunan bata ringan pada monumen tersebut dianggap tersusun rapat tanpa celah. Berapakah jumlah minimal bata ringan yang diperlukan untuk membangun monumen tersebut? Oke, ini kan kalau kita lihat gambarnya, di sini ada permukaan. Nah, kita mau ukur berapa luas permukaannya. Di sini ada 4 segitiga, 1, 2, di belakang lagi 2. Kemudian 4 persegi panjang, 1, 2 dengan 2 yang di belakang. Berarti kita masing-masing
Cari saja, tentukan luasnya masing-masing ya. Oke, ini ada sedikit kesalahpahaman ya. Di sini yang ditanyakan itu adalah ini susunan bata ringan pada bangunan tersebut dianggap tersusun rapat tanpa celah ya. Berapa jumlah minimal bata ringan diperlukan untuk membangun monumen tersebut? Oke, di sini bagian dalam ya. Berarti kita harus pakai konsep volume. Yang pertama kita cari dulu yang di bawah itu kan dia ukurannya balok ya. Balok ini 5. Jadi untuk yang balok, volume balok bagi dengan ukuran bata. Jadi volume balok itu ini 6 kali 6 kali 5. Jadi 6 kali 6 kali 5. Kemudian ukuran bata itu kan 60 cm, 20 cm dengan 10 cm. Itu kita jadikan meter ya. Kita jadikan meter berarti 0,6 meter dikali 0,2 meter dikali 0,1 meter. 0,6 kali 0,2 kali 0,1 atau 6 kali 6 kali 5 dibagi 6 kali 2 itu kan 12 ya. 12 kali 1 12 kali 10 pangkat ini ada 3 ke belakang koma 1 2 3 jadi minus 3. Oke, ini 6 dengan 12 bisa dibagi masing-masing dibagi 6 dapatnya 2 dapatnya 1. 2 dengan 6 dapat 3. Oke, berarti sisa 3 kali 5. 3 kali 5 itu dapatnya 15. Oke, jadinya 3 kali 15 kan 15 ya. Ini naik, jadi sekali 10 pangkat 3, jadinya 15.000. Oke, sekarang yang volume 5 dibagi dengan ukuran bata. Jadi untuk volume 5 itu sepertiga dikali luas alasnya. Luas alasnya dia kan 5 persegi ya, jadi 6 kali 6. Kemudian dikali tingginya. Tingginya itu 3. Dibagi ukuran batanya langsung saja ini ya, 12 kali 10 pangkat minus 3. Oke, jadinya ini coret. Kemudian 12 dengan 6 dapat 2, 2 dengan 6 dapat 3. Berarti tersisa 3 kali 10 naik ya, pangkat 3 atau 3.000. Kemudian kita jumlahkan 15.000 ditambah 3.000 itu sama dengan 18.000. Berarti opsi yang benar adalah opsi B. Lanjut di nomor 26, petugas perpustakaan di suatu sekolah melakukan pendataan jumlah buku yang dipinjam siswa kelas 9 selama 5 hari berturut-turut. Hasil pendataan disajikan dalam diagram berikut. Pernyataan yang tepat tentang informasi pada diagram pendataan tersebut adalah, kita cek opsi A, jumlah buku yang dipinjam setiap hari itu selalu meningkat. Oke, kalau kita lihat trennya, ini meningkat memang, tapi kembali menurun. Berarti pernyataan A itu salah. Jumlah peminjam buku pada hari Kamis lebih sedikit daripada hari Selasa. Justru hari Kamis lebih besar daripada di hari Selasa. Salah. Selisih jumlah peminjam buku antara Senin dan Jumat itu lebih dari 10 buku. Senin itu ada di sini ya. Kemudian Jumat di sini. Di 40 ya. Berarti selisihnya itu tidak lebih dari 10 ya. Karena yang hari Senin itu cuma sampai di sini.
Berarti pernyataan C ini salah. Hari dengan jumlah peminjam buku terbanyak adalah hari Rabu. Oke, benar ya. Ini trennya kalau kita lihat di sini hari Rabu paling tertinggi. Maka pernyataan yang benar adalah opsi D. Sebuah koperasi sekolah ingin mengevaluasi penjualan alat tulis selama 5 bulan terakhir. Berikut disajikan data jumlah pengunjung koperasi sekolah selama 5 bulan dan data presentasi alat tulis yang dijual. Oke, berdasarkan kedua data tersebut, tentukan manakah pernyataan yang benar untuk setiap pernyataan berikut. Pilih semua jawaban benar. Yang pertama, peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan paling besar terjadi pada periode bulan April ke Mei. Oke, kita lihat grafiknya tadi. Tadi dikatakan itu adalah dari April ke Mei. Oke, peningkatannya kita lihat itu dari 135 ke 160. Jadi selisih 25 ya, 25. Kalau dibandingkan yang lainnya itu cuma selisih 20, ini selisih 10 ya. Berarti pernyataan pertama ini benar. Jika setiap pengunjung di bulan Mei membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual adalah 64 buah. Oke, pernyataan kedua, jika setiap pengunjung di bulan Mei membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual adalah 64 buah. Ini kita cek lagi. Di bulan Mei itu ada 160 pengunjung. Oke, kemudian untuk pulpen itu 40%. Jadi 40 per 100 dari 160. Atau 0,4 dikali 160. Coret nolnya. Jadi sisa 4 kali 16, 64. Oke, berarti pernyataan kedua benar. Berdasarkan tren pada diagram garis, jumlah pengunjung koperasi selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulannya. Salah ya. Ini kalau kita lihat trennya, ini mengalami penurunan di bulan April. Pada bulan Mei, jumlah buku tulis yang terjual adalah 50. Bulan Mei buku tulis 30%, berarti 30 per 100 dikali 160. Atau 0,3 dikali 160, coret nolnya, 3 kali 16, itu dapatnya 48. Jadi bukan 50 buah ya, berarti ini salah. Next ke nomor 28. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil 45 gram, satu telur sedang 55 gram, dan satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam suatu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah terisi satu telur besar, 5 telur sedang, 2 telur kecil, maka 2 telur tambang yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah. Ya, kita cek di sini. Ini kan sudah ada datanya ya. Satu telur besar, berarti 1 dikali satu telur besar, itu beratnya adalah 65. Ditambah 5 telur sedang, berarti 5 telur sedang itu 55 gram. Ditambah 2 telur kecil, itu 45. Nah, kita misalkan sisanya itu adalah X. Dibagi 10 sama dengan rata-ratanya 55. Atau 65. Oke, 5 kali 55 itu 275. 2 kali 45, 90 ditambah X sama dengan 550. Berarti X sama dengan 550 dikurang 65 tambah 75 tambah 90. 430. Ini sama dengan 120. Oke, berarti butuh tambahan 120. Oke, kita cek satu-satu ya. Kalau 2 telur sedang berarti masing-masing kan 55 gram. Berarti kalau 2 itu 110. Oke, tidak mencukupi. 2 telur besar itu kalau terbesar kan 65 gram. Berarti kalau 2 itu 130. Ini lebih. 1 telur besar dan 1 telur kecil. 1 telur besar 65 gram, telur kecil itu 45. Berarti 110. Ini juga tidak mencukupi. 1 telur besar 65 gram dan 1 telur sedang itu 55 gram. Nah, kalau kita jumlahkan
Ini cukup ya, 120. 65 tambah 55 itu 120. Berarti opsi yang benar adalah opsi D. 29. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi, tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi pada suatu waktu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Jumlah lampu dengan kondisi baik. Oke, seterusnya. Tim tersebut melakukan kesalahan dengan meletakkan keseluruhan lampu tersebut ke dalam satu wadah. Jika satu wadah dipilih secara acak dari wadah Jika satu lampu dipilih secara acak dari wadah tersebut, peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu dengan kondisi rusak adalah. Oke, jadi total lampu itu tadi ini kan 980 ditambah 20. Yang rusak itu 20. Berarti ini kita hitung peluangnya sama dengan kondisi rusak itu ada 20, kemudian totalnya 980 tambah 20 itu jadinya 1000. Cara satu nolnya, berarti peluangnya adalah 2 per 100. Masing-masing dibagi 2 dapatnya 1/50. Oke, nomor terakhir, 30. Sebuah sensor otomatis diuji untuk mendeteksi kendaraan yang melintas. Pengujian dilakukan dalam 3 tahap dengan hasil sebagai berikut. Data tersebut digunakan untuk memperkirakan peluang kegagalan sensor pada satu kali deteksi berikutnya. Berdasarkan hasil pengujian sensor pada tabel, manakah pernyataan yang benar tentang pengujian sensor tersebut? Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita jumlahkan dulu ke bawah. 100 tambah 150 tambah 250 itu 550. 91 tambah 132 tambah 215 itu sama dengan 438. Kemudian 9 tambah 18 tambah 35 itu 62. Oke, kemudian pernyataan pertama, frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari sudut pengujian adalah 0,124. Jadi sini kegagalan sensor ya. Berarti peluangnya adalah 62 per 550. Jadi untuk pernyataan pertama, 62 per 550. Oke, ini 500 ya. Asal jumlah tadi 500. Jadi 62 per 500. Nah, ini kita sederhanakan dengan mengali 2 kali 2 supaya lebih mudah membaginya. 62 kali 2 itu 124 per 500 kali 2 kan 1000 ya. Nah, ini enak karena bisa langsung dibagi 124 dibagi 1000 itu 0,124. Berarti pernyataan pertama benar. Frekuensi relatif atau peluang kegagalan pada tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. Kalau di tahap 1 itu berarti 9 per 100. Tahap 1, 9 per 100. Tahap 2, tahap 3 maksud saya, itu 35 per 350. Nah, kalau 9 per 100 itu kan 0,09 ya. Oke, ini 250 ya. 250. Nah, ini masing-masing kalau enak kita kali 4. Kali 4. 3 kali 4 itu 12. 250 dibagi 4 itu 1000. Jadinya 0,012. Berarti jelas ya. Yang mana yang paling besar itu adalah tahap 1. Berarti pernyataan kedua, frekuensi relatif atau peluang kegagalan pada tahap 3 itu lebih besar daripada tahap 2 ini, tahap 1 ini salah ya. Oh ya, di sini ada kesalahan lagi. Ini 35 ya. Ini 35. 35 per 250 berarti kali 4. 35 dikali 4 itu 140. Dibagi 1000 itu 0,14. Maaf ya. Saya ulangi. 0,14. Oke. Berarti ini berubah ya. Jadinya 0,14 itu kan lebih besar daripada 0,09. Berarti pernyataan kedua juga benar. Pernyataan ketiga, jika dilakukan 1000 pengujian tambahan, frekuensi harapan sensor tersebut akan gagal adalah
124 kali. Oh ya, ini terskip tadi ya, lupa record. Jadi tadi kan kita sudah dapatkan 0,124. 4 dikali N, berarti 0,124, N-nya itu 1000. Berarti 124 kali. Berarti ini benar. Yang terakhir, peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikutnya adalah 0,91. Kita pakai ini 438 per 500. Per 500, nah kita kali 2 juga. Oke, 438 kali 2 itu 876 per 1000. Sama dengan 0,876, bukan 0,91. Berarti ini salah. Berarti kita hanya mencentang pernyataan 1, 2 dengan 3. Oke, karena sudah nomor 30, jadi cukup sampai di sini ya pembahasan soal kita untuk soal simulasi TKA Matematika untuk tingkat SMP di website Busmendik. Oke, semangat belajarnya untuk persiapan TKA. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.